Angin puting beliung menerjang 3 perumahan warga di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Detik-detik terjangan puting beliung direkam oleh warga. Setidaknya 42 rumah warga di 3 perumahan wilayah Tanjung Riau, Sekupang, Batam rusak diterjang angin puting beliung. Bahkan atap salah satu rumah terbawa puting beliung. Kerugian material mencapai ratusan juta rupiah, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga yang terdampak diungsikan ke tempat yang aman dan pemerintah setempat juga sudah memberikan bantuan. Kawanan monyet liar di Tangerang, Banten menyerang warga dan menjarah makanan di rumah warga. Perilaku monyet yang agresif membuat petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta kesulitan mengevakuasi monyet liar ini. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta mencoba mengevakuasi monyet liar di Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Perilaku monyet yang sangat agresif membuat petugas BKSDA kesulitan menangkap kawanan monyet liar ini. Selain merusak atap rumah dan mencuri makanan, monyet liar ini juga kian meresahkan lantaran kerap menyerang warga. Kawanan monyet liar ini diduga masuk permukiman warga karena habitatnya hutan lindung Solear yang dijadikan tempat wisata kekurangan makanan. Kemarin udah pecahin telur bebek gitu kan, telur ayam pada ditangkepin tuh sama monyet. Terus dia masuk rumah ini? Iya masuk ya Bude ya. Terus dia abang saya juga jatuh dari atas genteng dikejar-kejar sama monyetnya. Jadi meresahkan banget gitu. Kalau tidak merusak, tidak ini kita juga enggak lah gitu Mbak. Kalau ini udah merusak kemana-mana kan kita juga jadi resah Mbak ya. Untuk menangkap monyet liar ini, petugas BKSDA Jakarta akhirnya memasang perangkap di atas sekolah dan menghimbau warga untuk tidak mendekati kawanan monyet liar ini. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan satu korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Karya Indah di perairan Maluku Utara. Sementara 14 anak buah kapal kini sedang diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran. Pencarian terhadap satu korban hilang dalam insiden terbakar KM Karya Indah di perairan Maluku Utara terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga ke pesisir utara pantai Desa Waisum, namun hasilnya masih nihil. Sementara 14 anak buah KM Karya Indah termasuk nahkodanya diperiksa di Polres setempat untuk mengungkap awal terjadinya peristiwa kebakaran. Polda Maluku Utara kini fokus pada pengungkapan fakta penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Gakum. Ya, jadi tentunya berawal dari kegiatan olah TKP. Olah TKP kita lihat di sana bagaimana proses terjadinya kecelakaan, khususnya terkait dengan masalah kebakaran. Kemudian juga kita akan mengambil pengumpulan data sekaligus full paket terhadap keterangan-keterangan dari ABK dan nakoda. Basarnas Ternate menyebut total penumpang kapal adalah 275 orang. 274 selamat dan 1 orang masih hilang. KM Karya Indah berlayar dengan rute Manado Ternate Sanana pada Sabtu pagi. Namun saat tiba di perairan Kepulauan Sula atau 5 mil dari pelabuhan Sanana, kapal tiba-tiba terbakar. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Operasi justisi yang digelar petugas gabungan di Padang, Sumatera Barat malam tadi diwarnai kericuan. Pemilik kafe berontak saat tempat usahanya hendak ditertibkan.
Adu mulut dan saling dorong antara petugas dan beberapa orang ini terjadi saat petugas gabungan hendak menertibkan sejumlah kafe yang ada di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Di hadapan petugas, pemilik kafe ini berontak lantaran tidak terima tempat usahanya hendak ditertibkan. Penertiban dilakukan setelah petugas mendapati adanya kerumunan di kafe dan dianggap menyalahi protokol kesehatan. Bersama sejumlah orang lainnya, pemilik kafe ini kemudian dibawa ke Mapores Padang untuk diberi pembinaan. Cukup ramai juga ya yang melanggar protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat kafe-kafe dan juga ada live musik juga. Jadi kita lakukan razia ke lokasi-lokasi tersebut. Ada sejumlah 124 orang yang sudah kita jaring. Di halaman Mapores Padang, ratusan warga yang terjaring kemudian diwajibkan menjalani swab yang disediakan petugas. Sanksi denda juga diberikan kepada warga dengan nominal hingga Rp250.000 bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan COVID-19, petugas membatasi operasional kafe di Kota Padang hingga pukul 10 malam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Pidi Jaya Aceh, razia keramaian warung makan digelar tim gabungan di sejumlah keramaian. Untuk membuat warga jera, petugas membawa pocong ke tengah kerumunan. Jadi jam 23. Razia kerumunan warga di sejumlah warung makan dan pusat keramaian malam tadi digelar tim gabungan di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Razia ditujukan kepada sejumlah pengunjung warung yang mengabaikan protokol kesehatan. Untuk memberi peringatan bahaya COVID-19, petugas membawa pocong ke tengah pengunjung. Tidak hanya warung makan, razia juga menyasar warung kopi yang masih beroperasi melebihi batas waktu di atas jam 22 malam. Data kasus penularan virus corona di Aceh telah menunjukkan 2.281 warga tertular dan 556 warga meninggal dunia. Bahwasanya masalah COVID masih ada. Untuk bagi pemilik warung yang tidak mematuhi peraturan maupun himbauan, kami akan tindak tegas. Dalam hal ini kami akan melaksanakan Polis Land, bahwasanya dalam kegiatan sehari-hari tidak bisa dilaksanakan. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto membubarkan acara Kopi Darat komunitas motor yang digelar di Villa Puncak Trawas. Selain tidak mengantongi izin, ratusan pemotor tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga rawan penularan COVID-19. Satgas COVID-19 menghentikan acara Kopdar Klub Motor di Villa Puncak Trawas, Mojokerto, Jawa Timur dan meminta peserta untuk membubarkan diri. Pembubaran acara Kopdar Klub Motor ini dilakukan karena panitia penyelenggara Kopdar tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 dan menimbulkan kerumunan. Jumlah peserta mencapai 250 orang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pembubaran berlangsung kondusif dan para peserta serta panitia menerima teguran dari Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan Trawas dan dengan tertib peserta pun langsung bubar. Jadi kami tadi pagi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan yaitu kopdar gabungan dari komunitas NMAX Rider yang bertempat di Kompleks Puncak Trawas. Dan kita langsung mendatangi ke lokasi. Ternyata di sini banyak sekali, kurang lebih ada sekitar 250-an orang dan ada acara kegiatan hiburan yaitu orkes atau panggung. Kemudian kita lakukan upaya yaitu kita lakukan pembubaran dengan cara humanis namun tetap tegas. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Polsek Lembang membubarkan kerumunan komunitas motor di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembubaran dilakukan karena tidak ada izin dan dikhawatirkan menimbulkan klaster COVID-19.
Ratusan pemotor yang tengah nongkrong di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat ini dibubarkan polisi. Mereka berkerumun tanpa jaga jarak. Para pengendara juga diminta tidak berkonvoi lagi. Selain itu, aktivitas para pemotor ini juga meresahkan masyarakat. Polisi menemukan para pengendara ada yang menggunakan motor dengan knalpot bising. Kemudian juga kami melaksanakan penindakan bagi komunitas sepeda motor yang tidak memenuhi daripada aturan berlalu lintas seperti knalpot bising, kemudian tidak berpakai helm maupun daripada tidak menggunakan nomor kendaraan. Selanjutnya kami arahkan daripada komunitas motor untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing ataupun melanjutkan perjalanan. Polisi mengimbau agar para anggota komunitas motor tidak menimbulkan kerumunan karena dikhawatirkan akan menciptakan klaster baru virus COVID-19 di kawasan objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan Lovi ini miris ya di tengah pandemi yang masih menghantui Indonesia. Ini masih banyak warga yang nakal, yang justru keluar, berkerumun, melakukan aktivitas dengan jumlah teman-teman yang banyak seperti itu. Sedangkan walaupun sudah ada vaksinasi, tetap warga itu harus mematuhi protokol 5M tadi ya, termasuk jaga jarak. Tadi berkerumun tidak jaga jarak. Nah kalau tadi pemotor, nah ini soal yang bersepeda. Karena petugas Satpol PP gelar razia protokol kesehatan di Tanah Abang, Jakarta. Seorang pelanggar yang hendak bersepeda terpaksa mengurungkan niatnya karena disanksi petugas menyapu jalanan. Pedagang di Pasar Tanah Abang hanya bisa pasrah saat kepergok petugas Satpol PP melintas di Jalan Kebon Jati, tepatnya di depan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tanpa masker. Ia hanya bisa pasrah saat petugas menahan dan memberikan sanksi menyapu jalan karena langgar aturan protokol kesehatan. Dirinya mengaku terburu-buru karena hendak bersepeda di hari Minggu pagi. Orang lupa kan, jadi buru-buru. Tadi juga mau sepedaan juga, buru-buru ngejar waktu. Masker ketinggalan tuh di meja, ada di meja. Gitu. Biasa memang pakai masker, emang dagang disuruh pakai masker juga, pakai face shield juga kan gitu. Beberapa warga lainnya juga terpaksa menerima sanksi dari petugas langgar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryadi Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, tim Satgas COVID-19 Tanjung Duren jemput bola melakukan swab tes langsung dari rumah ke rumah warga yang kembali ke Jakarta pasca mudik Lebaran lalu. Dalam sepekan ditemukan 28 warga yang dinyatakan reaktif. Upaya pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19 pada klaster pemudik terus digencarkan. Tim Satgas COVID-19 Tanjung Duren langsung mendatangi rumah-rumah warga di kawasan Grogol Petamburan, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di lokasi ini, tim Satgas COVID-19 melakukan swab kepada 2 keluarga yang sempat mudik pada arus mudik Lebaran kemarin. Hal ini dilakukan lantaran masih banyak warga yang enggan memeriksakan diri di posko swab yang telah disediakan di setiap polsek. Warga yang sudah dinyatakan positif dari hasil tes PCR di puskesmas ini terus dipantau perkembangannya. Mereka juga mendapatkan pasokan sembako oleh tim Satgas COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani isolasi. Warga pun menyebut baik upaya jemput bola dan pemberian bantuan sembako dari tim Satgas COVID-19 ini. Ya makasih banget, ya ini sangat membantu kami karena kami selama ini ya berapa hari ini kan nggak bisa keluar kemana-mana, jadi ini bagi kami sangat membantu banget dan sangat terima kasih banget. Selama sepekan kegiatan, sebanyak 1.500 lebih warga yang mudik di wilayah Tanjung Duren yang jalani tes swab. Hasilnya 28 dinyatakan reaktif dan kini tengah menjalani isolasi mandiri. Kita merangkul RT RW ya kan, kelurahan untuk kita langsung melakukan door to door. Bayangin aja awal data kita itu hanya 300-an orang yang melakukan mudik. Sedangkan yang kita lakukan selama seminggu ini swab antigen gratis itu sudah sebanyak 1.578 orang. Upaya tracing dan pemantauan terhadap warga yang masih positif dan melakukan isolasi mandiri ini akan terus dilakukan tim Satgas COVID-19, khususnya bagi pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Politikus Partai Gerindra Fadlizon terpapar COVID-19. Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter @fadlizon beberapa saat lalu. Dalam cuitannya pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, Fadlizon menyatakan dirinya positif COVID-19. Namun dalam kondisi baik-baik saja, ia menyebut telah divaksin sebanyak 2 kali pada Maret lalu dan mengikuti tes antibodi dengan hasil cukup baik. Fadlizon meminta doa kepada warganet dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan. Tim Satgas COVID-19 dari Brimopolda DIY melakukan upaya dekontaminasi pasca puluhan warga dievakuasi akibat terpapar COVID-19. Satgas melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah-rumah warga dan lingkungan sekitar guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Penyemprotan cairan disinfektan oleh Satuan Brimopolda Daerah Istimewa Yogyakarta di Dusun Ngemplong, Desa Umbul Martani, Ngamplak, Sleman, Yogyakarta dilakukan agar dusun munculnya klaster COVID-19 dari kegiatan khataman dan sawalan bisa menjadi steril kembali. Selain menggunakan kendaraan roda 4, penyemprotan juga dilakukan secara manual oleh belasan personil Brimob. Sebelumnya, berdasarkan hasil swab tes PCR, terdapat 52 warga Dusun Ngemplong dan Degolan yang dinyatakan positif corona. 26 warga diantaranya telah dievakuasi ke tempat karantina di Rusunawa, Gemawang, 3 warga ke rumah sakit dan sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. 16 personel dari Brimob. Mudah-mudahan juga tidak menyebar ke desa yang lain, bisa diisolasi di desa Lempong ini saja dan mudah-mudahan juga segera berhasil kita atasi dan warga masyarakat juga segera menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan.